Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan memberikan salah satu tutorial aplikasi untuk media pembelajaran berbasis ICT. Seperti yang kami jelaskan di PowerPoint, ICT singkatan dari Information and Communication Technologies, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi, media pembelajaran berbasis ICT ini adalah media berupa multimedia ataupun teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa melalui dari guru berupa kata-kata, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami memberikan contoh tutorial penggunaan aplikasi Quizizz. Untuk masuk ke laman Quizizz, kita bisa menggunakan surel quizizz.com. Seperti yang terlihat di gambar. Kita masukkan. Di halaman Quizizz ini, di sini ada dua pilihan, Get Start dan Login. Nah, kita pilih untuk pertama kalinya menggunakan Get Start. Di sini ada beberapa pilihan untuk kita masuk ke laman Quizizz berikutnya, bisa Continue with Google, Continue with Microsoft, atau menggunakan email. Jika email kita sudah tersambung ke Google, kita bisa gunakan Continue with Google. Nah, kita pilih. Langsung kita pilih email yang biasa kita gunakan. Di sini saya menggunakan yang pilihan kedua. Ini adalah tampilan utama dari Quizizz. Nah, untuk membuat soal, kita pilih menu strip 3 yang ada di kiri atas. Lalu kita klik yang buat. Nah, di sini kita berikan nama kuis, misal Al-Lughatul Arabiyah. Lalu pilih mata pelajaran terkait. Karena belum ada bahasa Arab, kita pilih yang lebih. Lalu pilih lainnya. Kita klik selanjutnya. Di sini ada 5 macam jenis pertanyaan yang bisa kita buat. Ada pilihan ganda, atau biasanya dalam bahasa Inggris disebut dengan multiple choice. Lalu ada banyak jawaban, checkbox, fill in the blank atau isian singkat, poll atau survei, dan open-ended atau esai. Sedangkan untuk meluncur yang terakhir ini digunakan untuk membuat materi pembelajaran. Tapi untuk membuat materi pembelajaran ini hanya bisa digunakan di laptop atau komputer. Kita coba yang pilihan ganda. Contoh soal pertama, misalnya kita memasukkan gambar. Di sini kita klik tanda tambahnya, jelajahi, kita ke galeri, kita pilih gambar yang mau kita gunakan. Kita tunggu sebentar. Pilih selesai. Lalu kita tuliskan jawaban yang mau kita gunakan sebagai pilihan. Misalnya jawaban pertama kitun, yang kedua filun, ketiga dajjajah,
Jika ingin menambahkan jawaban lagi, kita bisa pilih tambah pilihan jawaban. Kita tulis lagi, misalkan asadun. Nah, lalu kita pilih jawaban yang benar dari soal kita. Karena tadi gambar kucing, jadi kitun. Setelah kita pilih, kita bisa atur waktunya. 5 detik, 10 detik, 20, 30, atau sesuai yang kita inginkan. Jadi, untuk pengaturan waktu dari soal yang kita buat ini per soalnya. Misal untuk soal 1 kita gunakan 30 detik. Lalu kita simpan. Nah, ini tampilan dari soal 1. Jika ingin membuat soal lagi, kita pilih yang pertanyaan baru. Untuk soal kedua, misalnya kita gunakan banyak jawaban. Misalkan pertanyaannya alamatul fi'li. Jawaban pertama, ta'ut ta'nis, alif lam, sin wa saufa, qad. Nah, di sini kita tandai jawaban yang benar, yang pertama, ketiga, dan keempat. Kita atur waktunya, bisa kita gunakan 60 detik, lalu kita simpan lagi. Lalu, jika ingin membuat pertanyaan lagi, bisa ditambahkan pertanyaan baru, misal isian singkat atau esai. Kita tuliskan, misal pertanyaannya, ma huwal mubtada? Jadi dari pertanyaan esai ini, siswa dapat menjawab dengan uraian yang panjang. Bisa kita pilih waktunya menjadi 2 menit. Kita simpan. Kita coba yang pertanyaan keempat. Dengan bentuk isian singkat. Misalkan pertanyaannya, al-ismu marfu al-musnad ila mubtada yusamma bi Nah, bisa kita gunakan di sini jawabannya, misal al-khobar, untuk jawaban yang benar. Misal kita gunakan waktunya 60 detik, lalu kita simpan.
Nah, adapun untuk pertanyaan yang survei ini digunakan untuk melakukan survei terhadap siswa. Jadi pertanyaan survei ini tidak ada jawaban benar atau salah. Ini tampilan dari keempat soal yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita juga bisa menyalin pertanyaan yang ingin kita buat. Misalkan ada pilihan jawabannya sama, kita bisa tinggal salin. Contoh, misal kita salin yang pertanyaan kedua. Namun di sini kita ubah dengan pertanyaan alamatul isim. Jawabannya kita ubah ke alif lam. Waktunya kita samakan 60 detik, lalu simpan. Jika dengan pertanyaan yang salah, maka kita bisa mengubahnya dengan kita klik yang atur. Misal kita tambahkan di sini tanda tanya. Lalu kita simpan. Maka kita terbitkan untuk membagikan ke siswa. Nah, rincian kuis kita bisa menambahkan gambar dari kuis yang kita buat atau soal yang kita buat. Kita klik tambahkan, lalu kita pilih gambar yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kita pilih bahasa, misal Indonesia, pilih kelas, bisa umur atau kita gunakan kelas. Jika sudah, kita juga bisa pilih apakah ini untuk dilihat semua orang atau hanya dilihat oleh kita. Lalu kita simpan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memilih untuk menunjukkan jawaban dari jawaban yang benar jika siswa telah menjawab. Kita pilih tunjukkan jawaban atau kita sembunyikan jawaban jika siswa setelah menjawab. Nah, sebelum kita mengirimkan kepada siswa, kita bisa mencoba soal dengan klik review. Lalu kita mulai. Nah, misal al-ismu marfu mustaqil al-mubtada yusamma bi al-khabar. Benar. Ma huwa al-mubtada? Bisa kita jawab isim di awal kalimat.
kita lanjutkan. Nah, misal kita salahkan untuk jawaban ini, kita pilih rasadun. Nah, maka akan muncul jawaban yang benarnya. Alamatul fi'il lalu alamatul isim. Kita sudah menyelesaikan soal. Kita kembali lagi ke halaman tadi. Kita pilih tombol cancel di atas. Kita juga bisa memilih mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Misal kita pilih mulai kuis langsung, ada dua pilihan, klasik atau kecepatan guru. Misal kita pilih yang klasik. Nah, di sini ada 3 pilihan mode, ada tim, klasik, dan ujian yang sudah dijelaskan juga di PPT. Bisa kita pilih klasik, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa bagikan ke siswa dengan membagikan link atau meminta siswa mengetik di website joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode game yang tertera. Lalu kita tunggu siswa masuk. Lalu kita tunggu siswa menjawab soal. Kita bisa melihat peringkat mereka dalam menjawab. Nah, jika ada yang salah maka akan bertanda merah. Nah, jika siswa sudah menjawab, maka garisnya akan penuh seperti yang tampil di layar. Untuk peringkat pertama, Rina Novita Listiari. Jika semua siswa sudah selesai menjawab soal, maka kita akan melihat siapa yang pertama. Jika sudah, kita bisa melihat juga bagaimana ketepatan kelas, pertanyaan yang paling sulit, pertanyaan paling panjang, dan fakta menarik.
Nah, jika sudah selesai, kita klik keluar.